Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma dengan NIM 19040401056, Program Studi Ekonomi Syariah kelas 5F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pertimbangan metode pemilihan lokasi. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Definisi lokasi. Lokasi adalah letak, tempat, atau penempatan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang-orang bisa berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana tempat tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi yang dimaksud adalah suatu letak atau tempat yang di mana orang bisa berkunjung untuk berbelanja. Tempat untuk berupa pertokoan atau suatu stand atau counter di dalam maupun di luar gedung. Lokasi yang strategis mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasinya yang strategis dan terletak di arus bisnis dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pemilihan lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha dapat dianggap sebagai suatu keputusan investasi yang memiliki tujuan strategis, misalnya mempermudah akses pada pelanggan. Menurut Fandi Jeptono, pemilihan tempat atau lokasi fisik memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor berikut. Yang pertama, akses. Misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau umum secara sasaran transportasi. Yang kedua, visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Yang ketiga, lalu lintas. Menyangkut dua pertimbangan utama. Yang pertama, banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying, yaitu keputusan pembelian yang lebih sering terjadi spontan tanpa perencanaan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Yang kedua, kepadatan dan kemacetan lalu lintas juga bisa menjadi hambatan. Yang keempat, ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Yang kelima yaitu lingkungan. Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan, sebagai contoh restoran atau rumah makan berdekatan dengan daerah pondok asrama, mahasiswa kampus, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pemilihan lokasi. Menurut Teguh Astrianto, cara pemilihan lokasi yang lebih pragmatis menggunakan 3 langkah. Yang pertama, yaitu pemilihan wilayah atau daerah secara umum. Untuk ini ada 5 faktor. Yang pertama, dekat dengan pasar. Yang kedua, dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, tersedianya fasilitas pengangkutan. Yang keempat, terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar. Dan yang kelima, kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilih tingkat pertama. Pemilihan didasarkan atas 6 faktor. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja secara cukup dalam jumlah dan tipe skill yang diperlukan. Yang kedua, tingkat upah yang lebih murah. Yang ketiga, adanya perusahaan yang bersifat suplementer atau komplementer dalam hal bahan baku, hasil produk, buruh, dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Yang keempat, adanya kerjasama yang baik antar sesama perusahaan yang ada. Yang kelima, peraturan daerah yang menunjang. Yang keenam, kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan. Selanjutnya faktor yang ketiga, yaitu pemilihan tanah.
Pertimbangan utama pada langkah ini adalah soal pemilihan tanah. Adakah tanah yang cukup longgar untuk bangunan halaman tempat parkir dan tidak boleh dilupakan adanya kemungkinan untuk perluasan. Sekian dari yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.